Hai Elisheba, wah kamu hari ini kelihatannya capek banget ya. Iya, Miss. Emang tadi ngapain aja kamu? Jadi, hari ini saya baru belajar jadi saksi Tuhan. Bukan lewat ngomongan, tapi jadi lewat tindakan. Terus tindakan apa yang Elisheba udah lakuin hari ini? Tadi ada temennya Coba yang sedih kan. Nah, terus Coba samperin. Dia cerita Coba banyak banget ceritanya tuh. Miss. Nah, habis itu Coba selesai itu Coba ajak dia main sampai dia happy banget, Miss. Wah, baik sekali perbuatan kamu hari ini, Elisheba. Dan betul sekali, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan bukan hanya dengan omongan kita, tapi dengan tindakan kita. Terus, apakah Elisheba sudah senang sudah menjadi saksi Tuhan hari ini? Seneng banget, Miss. Baiklah kalau begitu, sambil menemani Elisheba istirahat, ayo temani Miss untuk menyaksikan di Mesma Cilik. Pernahkah kamu melakukan perjalanan jauh? Bagaimana cara kamu melakukan perjalanan? Paulus dan Barnabas dikirim dalam perjalanan istimewa, perjalanan untuk memberitakan kasih karunia Allah kepada orang lain. Tapi tidak semua orang senang saat mereka memberitakannya. Paulus dan Barnabas telah bekerja sama di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka sibuk mengajar, berkhotbah, dan membantu orang. Dan di gereja di Antiokhia tumbuh dan berkembang. Suatu hari, beberapa anggota sedang berpuasa dan berdoa. Mereka meminta Tuhan untuk memimpin mereka, memberitahu mereka apa yang Dia inginkan mereka lakukan. Saat mereka sedang berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dia berkata, "Aku telah memanggil Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan istimewa bagiku. Letakkanlah tanganmu pada mereka. Lalu berdoalah bagi mereka dan utuslah mereka untuk memberitakan kabar baik di tempat ini." Semua orang sedih saat mendengar bahwa Paulus dan Barnabas akan pergi. Tapi mereka juga ingin orang lain mendengar tentang Yesus. Jadi pengikut di Antiokhia berpuasa dan berdoa. Kemudian mereka berkumpul untuk pertemuan doa khusus. Para tua-tua di gereja meletakkan tangan mereka di atas Paulus dan Barnabas dan berdoa bagi mereka. Lalu mereka mengirim mereka pergi. Paulus dan Barnabas membawa seorang pemuda, Yohanes Markus, bersama mereka. Dia akan belajar dari mereka dan membantu mereka dalam pekerjaannya. Ketiganya naik kapal di pelabuhan Salamis dan berlayar ke Siprus. Mereka melakukan perjalanan melintasi pulau itu, sehingga di semua sinagoga di Yahudi dan mengajar siapa saja yang mau mendengarkan. Tidak lama kemudian mereka pindah ke Pafos, di sisi lain pulau itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli sihir Yahudi dan nabi palsu bernama Bar Yesus atau Elimas. Dia adalah orang penting dan salah satu ajudan prokonsul gubernur Romawi. Siprus bukanlah pulau yang besar, jadi berita tentang orang asing cepat tersebar. Prokonsul segera mendengar tentang Paulus dan teman-temannya. Dia penasaran untuk mendengar firman Allah. Elimas sama sekali tidak senang dengan itu. Dia takut kehilangan pengaruhnya dengan prokonsul. Jadi dia mencoba memutar hal ini melawan Paulus dan teman-temannya. Tapi Roh Kudus menunjukkan kepada Paulus apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Paulus berbalik dan melihat langsung ke arah Elimas. "Engkau anak setan," kata Paulus. "Engkau musuh dari segala sesuatu yang benar. Engkau penuh dengan tipu daya dan cara untuk menipu orang. Engkau tidak akan pernah berhenti mencoba menaruh rintangan di jalan Tuhan. Karena tindakanmu, engkau akan menjadi buta untuk sementara waktu.
engkau tidak akan bisa melihat cahaya matahari. Segera Elimas merasakan kabut gelap menyelimuti matanya. Dia berkedip, dia menggosok matanya, dia mencoba untuk mengusirnya. Semuanya semakin gelap. Elimas menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia mulai meraih tangan untuk membimbingnya agar tidak jatuh. Prokonsul di sana sangat kagum. Sementara Elimas bisa melihat, kemudian dia tiba-tiba buta. Ini meyakinkan prokonsul bahwa Paulus mengajar kebenaran. Dia mendengarkan dan belajar dan segera percaya kepada Allah. Paulus dan Barnabas dan Yohanes Markus melakukan perjalanan ke banyak tempat lain. Dimanapun mereka pergi, mereka memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kasih karunia Allah gratis dan tersedia untuk semua orang. Kita bisa menjadi seperti Paulus dan teman-temannya. Kita juga bisa memberitakan kepada orang yang kita temui tentang kasih karunia dan cinta Allah yang luar biasa. Halo Sobat Top Channel yang ada di rumah. Hari ini Miss Angel bersama dengan Adriel. Nah, kita akan membahas satu activity. Nah, pada saat ini, tapi sebelum itu Miss mau tanya sama Adriel. Adriel, pernah tidak mendengarkan kabar baik? Iya pernah Miss. Kalau Miss boleh tahu, berita tentang apa? Apa ya? Kalau berita tentang Tuhan Yesus pernah tidak? Pernah Miss. Oke, nah di sini Miss sudah menyediakan bahan-bahan yang akan kita activity hari ini. Nah, Adriel bisa tidak sebutkan bahan-bahan yang ada di atas meja ini? Mangkok plastik, susu, pewarna makanan, cotton bud, dan sabun. Oke, nah kita akan mulai eksperimennya. Pertama, coba Adriel tuang susunya. Lalu coba kita taruh pewarna makanannya. Adriel ambil lagi. Bisa? Oke, satunya lagi. Nah, sekarang kita akan coba aduk. Ya. Bisa aduk. Oke. Lalu, step selanjutnya kita ambil cotton bud yang satu, kemudian kita taruh di sabun. Yes. Lalu kita coba buat di sini. Nah, Wow. coba lihat warnanya jadi lebih cantik, lebih berwarna. Sekarang, Miss mau tanya, apa yang Adriel dapatkan dari activity ini? Tadi susunya yang berwarna putih kelihatan kurang menarik, tetapi saat susunya dikasih pewarna makanan terlihat lebih menarik, lebih indah. Good job Adriel. Nah, kita sama seperti dengan sabun. Kita harus menyebarkan kabar tentang Yesus supaya kita menjadi lebih indah. Sekarang Miss mau tanya, Adriel bersedia tidak mau menyebarkan kabar tentang Yesus? Iya Miss, bersedia Miss. Kalau sobat-sobat yang ada di rumah bersedia tidak mau menyebarkan kabar tentang Yesus? Pasti mau dong. Nah, kalau begitu sampai di sini activity kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.
my heart to fear and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, souls, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us come. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Then when we first began. Then when we first began. Kalian punya nggak teman yang kalau ngomong suka bikin emosi? Yang kata-katanya menyakitkan dan kadang suka keterlaluan? Atau kalian orang yang seperti itu? Hahaha, semoga tidak ya teman-teman. Harusnya kita menjadi orang yang bicaranya seperti apa ya? Baik atau jahat? Baik dong pastinya. Nah, salah satu cara kita memiliki teman yang baik adalah dengan terlebih dahulu menjadi orang yang baik. Yang kayak gimana ya? Ya, pastinya menjadi orang yang bicaranya sopan, bermakna, dan membawa rasa damai. Jangan malah ngegosip, menggibah, atau bicara menjelekkan orang lain dan menyakiti perasaan mereka. Ketika kita sudah punya lingkup pertemanan yang baik, pasti pikiran kita juga sehat dan tubuh juga terpengaruh olehnya. Karena itu, Lili mau bagi tips kesehatan tentang pentingnya memiliki hubungan sosial yang baik. Pertama, memiliki hubungan sosial yang baik
bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Saat kita dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang peduli, kita merasa lebih bahagia dan lebih sedikit mengalami stres. Kedua, hubungan sosial yang baik juga dapat meningkatkan kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah, sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Jadi, ayo jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ketiga, memiliki teman-teman yang baik bisa mendorong kita untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya, kita bisa berolahraga bersama, memasak makanan sehat, atau bahkan saling mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik bagi tubuh. Bersama-sama, kita bisa mencapai tujuan kesehatan kita yang dengan lebih mudah. Terakhir, hubungan sosial yang baik bisa memberikan rasa memiliki dan tujuan hidup. Saat kita merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita, kita merasa lebih termotivasi untuk mencapai impian dan tujuan kita. Ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Sekian untuk tips kali ini. Bye-bye! Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we're going to talk about a special word called grace. Grace means receiving God's love and forgiveness, even when we don't deserve it. Let's learn more through a story and a fun activity. Jesus told a story about a shepherd who had 100 sheep. And one of the sheep got lost. And the shepherd left the 99 to find the lost one. When he found it, he was so happy. And this story shows us that how God's grace finds us and brings us back to Him, no matter what. Today, I want you to write on a piece of paper. Think about somebody that you love, someone that you want them to know that you love them. On that piece of paper, write a kind note to that person and tell them that they are loved, the way that Jesus loves you. And then give the card to them to show them God's grace. Why is grace important? The Bible says in Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God." Grace is God's gift of love and forgiveness to us. So today, I hope you are gracious to others the way that Jesus is gracious to you. And we'll see you next week. God bless you. Halo orang tua Mesbah Cilik. Pada episode kali ini mengajarkan kasih karunia kepada anak-anak.
itu merupakan bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menunjukkan cinta, menunjukkan pengampunan, dan kerendahan hati dalam segala situasi. Nah, sebagai orang tua, kita memiliki kesempatan untuk menjadi teladan dalam memberikan kasih karunia kepada anak-anak kita, bahkan ketika mereka berbuat salah. Kasih karunia bukan berarti kita mengabaikan kesalahan anak-anak di saat anak-anak berbuat salah, tetapi memberikan ruang kepada anak-anak untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut akan hukuman yang berlebihan. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, daripada langsung marah atau menghukum, lebih baik kita bertanya alasan dibalik tindakan anak-anak tersebut. Berikan mereka pengertian dan bantu anak-anak untuk menyadari dampak dari tindakan mereka tersebut. Selain itu, ajarkan kepada anak-anak untuk pentingnya memaafkan orang lain. Seperti kita memaafkan mereka tentu saja. Tunjukkan bahwa setiap orang bisa berbuat salah dan melalui kasih karunia kita bisa memperbaiki hubungan dan menjadi lebih baik. Ini akan mengajarkan kepada anak-anak kita kerendahan hati dan pengertian dalam diri anak-anak, serta mengajarkan anak-anak untuk memperlakukan orang lain dengan cinta dan hormat. Pada akhirnya, kasih karunia atau grace adalah tentang mengajarkan cinta yang tak bersyarat dan pengampunan, serta membimbing anak-anak untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, yang mampu memberi dan menerima kasih karunia dalam kehidupan mereka, seperti Yesus yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita semua. Sampai jumpa di minggu depan untuk materi yang selanjutnya. Bye! Hai Adele, Hai Miss. coba ceritakan tentang hadiah terindah yang pernah kamu terima. Sebenarnya banyak, tapi kalau aku bisa pilih selebrasi ultah aku bersama keluarga aku. Hadiah terindah yang pernah aku terima sih punya dogi, Miss. Hadiah terindah aku adalah kasih sayang dari keluarga, Miss. Aku pernah jalan-jalan ke Bogor bareng keluarga aku. Aku pernah disurprisein sama keluarga aku untuk jalan-jalan ke Bali bareng. Banyak sih, semua itu menurut aku indah hadiahnya. Apa perasaan kamu ketika menerima hadiah itu? Senang banget, Miss. Soalnya aku belum pernah punya dogi. Aku sangat senang. Aku sangat senang karena itu bisa menambah memoriku bersama keluargaku. Aku senang banget karena bisa rayain ulang tahunku bersama keluargaku di Bali. Senang sekali kalau menerima hadiah dari orang tuh ya. Siapa sih yang nggak suka hadiah? Rasanya senang banget karena bisa selebrasi bersama mereka. Kalau kamu bisa bilang, pemberian Tuhan apa yang paling berharga yang kamu dapatkan? Keluarga yang ceria. Tuhan masih memberi saya hidup sampai sekarang. Keluarga aku dan juga nafas. Keluarga yang indah dan harmonis. Keluarga dan nafas kehidupan. Mempunyai keluarga yang indah. Kamu tahu nggak kasih karunia itu apa? Wah, kurang tahu nih, Miss. Enggak, Miss. Kamu tahu nggak artinya kasih karunia? Iya, Miss. Kasih karunia adalah kasih yang Tuhan beri untuk kita semua. Aku tidak tahu pasti, tapi aku hanya paham. Kasih karunia itu kasih dari Tuhan Yesus. Kasih karunia itu memberi dengan hati yang nurani kan, Miss?